Kalau tidak ngeser nggak apa-apa ya Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Sekut Bapak dosen. Kembali lagi bersama podcast kami di kelompok 3 ya. Perkenalkan, saya Humaydi, ditemani dengan teman saya yaitu ada Trikmah Febriani dan juga Andika Pratama. Oke. Guys, sebelumnya kalian udah pernah baca tentang Marxisme ya. Menurut gue ide-ide tentang perjuangan kelas itu menarik banget. Bisa? Tapi pernah dengar. Jadi apa sih itu Marxisme dan bagaimana pengaruhnya terhadap sejarah dan masyarakat kita? Oke, baik teman-teman. Jadi Marxisme adalah sebuah teori sosial, politik, dan ekonomi yang dikembangkan oleh Karl Marx ya, dan Friedrich Engels pada abad ke-19 ya. Intinya Marxisme berfokus pada analisis kelas sosial dan konflik antara kelas-kelas tersebut, terutama antara kelas pekerja atau proletariat dan pemilik modal atau bourgeoisie. Jadi Marxisme itu menekankan pentingnya perjuangan kelas ya. Bagaimana Marx melihat hubungan antara kelas-kelas ini? Jadi maksudnya berpendapat bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Dia melihat nih bahwa kelas-kelas ini selalu berkonflik dan konflik ini akan berujung pada kelas sosial dalam pandangannya. Akan bangkit dan menggulingkan bourgeoisie untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Nah, itu poin yang sangat penting. Banyak kritikan terhadap penerapan Marxisme di negara-negara tersebut. Meskipun ide-ide Marx sangat kuat, negara tersebut seringkali menjadi otoriter dan tidak memberikan kebebasan kepada rakyat. Kedua drive satu drive dimatiin. Jadi kalian ngomong pakai drive yang satu buat kamera aja, suara dimatiin. Jadi pakai dua HP, yang HP satu khusus buat si video dan kalian bisa oper-oper tapi suara kecil. Coba di. Oh iya, paham. HP aja. Ini jangan lagi jalan. Dua drive. Jadi yang satu buat kamera aja tanpa suara. Yang satu suara aja tanpa kamera. Coba deh. Jadi kita dioper-oper. Ya, coba ya. Kamera, HP buat suara. Mati suaranya. Ini buat kamera kamu ya? Tapi nggak ada tadi. Dia ada ulang kan? Ya. Tes. Jelas nggak teman-teman? Sebelumnya mohon izin ya Bapak dosen, mohon maaf karena keterbatasan kelompok 3 nih Bapak dosen nih. Jadi kita ada di sini di daerah kampus nih, cuma di pinggir jalan sedikit agak berisik. Baik, kami ulangi. Selamat malam teman-teman kelas Y2G ya. Kembali lagi bersama podcast kami kelompok 3, yaitu yang akan membahas mazhab Marxisme ya. Jadi
kami kelompok 3 berempat ya. Ada Tri Hikmah Febrianti dan juga ada Nisa Mahrifatun dan juga ada Andika Pratama. Oke, langsung saja. Apakah sebelumnya kalian udah pernah baca tentang Marxisme belum? Menurut gue nih, ide Marx tentang perjuangan kelas itu menarik banget. Belum sih, tapi pernah dengar. Jadi apa sih itu Marxisme dan bagaimana pengaruhnya terhadap penerapan dalam masyarakat kita? Nah, jadi Marxisme itu adalah sebuah teori sosial, politik, dan ekonomi yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels pada abad ke-19. Jadi intinya, Marxisme berfokus pada analisis kelas sosial dan konflik antara kelas-kelas tersebut, terutama antara kelas pekerja atau proletariat dan pemilik modal atau korporasi. Oh, jadi Marxisme itu menekankan pentingnya perjuangan kelas ya? Ya, betul. Bagaimana Marx melihat hubungan antara kelas-kelas ini? Jadi Marx ini berpendapat bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Dia melihat bahwa nih kelas-kelas ini selalu berkonflik dan konflik ini akan berujung pada perubahan sosial dalam pandangannya, akan bangkit dan menggulingkan berjuasi untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Nah, namun dalam praktiknya banyak negara yang mengklaim Jadi ketika mau menggunakan device, ketika mau menggunakan device, ini audionya nggak hilang ya, suaranya nggak hilang. Jadi kelihatan di meja itu aja, jangan main gunanya dua device itu biasa. Ya device itu sebagai mic jalan-jalan gitu loh. Tapi ini nggak kelihatan aja. Jadi tiga, yang satu tuh ada purple. Oke. Oke, lanjut ya. Mohon maaf. Namun dalam praktiknya banyak negara yang mengklaim atau menganut Marxisme justru mengalami masalah seperti di Uni Soviet. Apa pendapat kalian tentang hal ini? Banyak kritikan terhadap penerapan Marxisme di negara-negara tersebut. Meskipun ide Marx sangat kuat, implementasinya seringkali melenceng dan kritik aslinya. Misalnya, negara tersebut seringkali menjadi otoriter dan tidak memberikan kebebasan kepada rakyatnya. Tepat sekali. Ada juga argumen bahwa Marxisme itu tidak memperhatikan dinamika pasar. Marx juga berpendapat bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Dia melihat bahwa nih kelas-kelas itu selalu berkonflik, dan konflik ini akan berjuang pada perubahan sosial dalam pandangannya, tapi akan bangkit dan menjadikan revolusi untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Jadi apakah ada cara lain untuk menggabungkan ide-ide Marxisme dengan elemen-elemen kapasitas? Menurut saya, ada kemungkinan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dengan mengadopsi beberapa prinsip Marxisme. Salah satunya seperti redistribusi kekayaan, sambil tetap mempertahankan elemen-elemen pasar yang mendorong inovasi. Ini menjadi jalan tengah yang menarik. Saya setuju. Kita melihat contoh negara-negara Skandinavia yang menggabungkan elemen sosialisme dengan kapitalisme. Mereka memiliki sistem kesejahteraan yang kuat tetapi tetap mendukung ekonomi pasar. Lalu bagaimana nih Marxisme memandang sejarah? Nah, oke, baik. Marxisme memandang sejarah sebagai perjuangan kelas yang berkelanjutan. Dari
feodalisme, kapitalisme hingga sosialisme dan komunisme. Dan marxisme juga menekankan pentingnya revolusi untuk menggantikan sistem kapitalis. Tapi perlu diingat, marxisme memiliki berbagai interpretasi dan aplikasi yang berbeda-beda. Apakah pada masa itu ada karya ini yang terkenal yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels? Oke, baik, tentu saja ada salah satu karya paling terkenal adalah Manifesto Komunis yang ditulis bersama Engels pada tahun 1848. Di dalamnya mereka menyerukan kepada kaum buruh untuk bersatu dan memberontak melawan kapitalisme, serta menegaskan bahwa hanya melalui revolusi proletar masyarakat baru yang tanpa kelas bisa terwujud. Bagaimana dengan teori Marx? Apakah masih relevan di era globalisasi seperti sekarang ini? Teori Marx memang teori ekonomi Marx memang lahir di abad ke-19, namun banyak prinsipnya yang masih relevan hingga kini. Konsep eksploitasi, akumulasi kapital, dan krisis ekonomi siklik musuh bisa kita lihat dengan sistem kapitalisme modern. Tapi kan udah banyak kayak di negara yang menerapkan sistem komunis berdasarkan marxisme, tapi malah jadi kacau. Kenapa ya? Nah, itu menarik banget ya. Jadi mungkin kita perlu bedain antara teori Marxisme dengan praktiknya. Marxisme itu kan lebih ke analisis tentang struktur sosial dan ekonomi ya. Jadi belum tentu semua penerapannya sesuai dengan teori murni gitu. Iya, benar juga sih. Terus gimana sih cara kita melihat relevansi marxisme di zaman sekarang? Saya rasa marxisme masih relevan banget. Coba lihat saja masalah kesenjangan sosial. Semakin parah eksploitasi pekerja masih terjadi, dan kapitalisme global semakin menguat semua. Itu kan sesuai dengan analisis Marx. Tapi marxisme kan udah ketinggalan zaman nih. Sekarang kan era globalisasi ya, teknologi canggih dan segala macam. Masa kita masih ngomongin kelas sosial? Saya setuju sama Andika, Tri, mungkin bentuk perjuangannya beda, tetapi akar masalahnya sama aja. Misalnya sekarang kita ngomongin tentang digital, divide ya, monopoli perusahaan teknologi besar dan lain-lain. Itu kan juga bentuk eksploitasi tentang ketidaksetaraan. Wah, jadi makin menarik ya pertanyaan. Kalau menurut kalian, apa sih yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara? Kita harus terus belajar dan kritis terhadap sistem yang ada. Selain itu, kita juga harus aktif dalam gerakan sosial dan memperwujudkan hak-hak pekerja dan kelompok marginal. Tapi gimana sih secara ini kita pastikan nih kalau gerakan itu efektif dan nggak malah nyasar gitu gimana sih? Nah, untuk cara mengatasinya yaitu kita perlu belajar dari sejarah, menganalisis situasi yang ada dan membangun solidaritas dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki tujuan yang sama. Yang penting kita nggak boleh menyerah dan terus berjuang. Gitu ya. Jadi pada intinya itulah tadi pembahasan sedikit ya yang kami dialogkan, yang kami diskusikan. Mungkin dari materi yang kita bawa itu mazhab Marxisme ya, dengan segala keterbatasan kami dan dengan mungkin tidak kelancaran ya, mohon maaf kepada teman-teman dan juga Bapak dosen. Itu
itulah tadi podcast yang kami sajikan untuk para teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin banyak kekurangannya, tapi dari kelompok 3 kami mohon sebesar-besarnya mohon diamalkan dan mohon dimaklumi kepada dosen. Itulah tadi, terima kasih.